Shalom untuk kita semua. Ya, Bapak mengucapkan selamat pagi, dan hari ini kita akan memulai aktivitas kita seperti biasa di hari Selasa, tanggal 14 ya, tanggal 14 ya Nak ya. Sebelum kita memulai aktivitas kita, biasanya kalau kita sekolah biasa ya, ketemu itu kita ada namanya doa teduh pagi siswa ya, baik itu di Kapten Muslim maupun di Mayang. Nah, hari ini kita juga tetap ada doa teduh pagi, tapi bentuknya online ya, bentuknya online. Tapi walaupun seperti itu, Bapak berharap anak-anak Bapak yang ada di tempat atau di rumah masing-masing tetap mengikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan rasa syukur, bahkan sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan atau satu kebenaran firman Tuhan, Bapak mau mengajak kita dulu bernyanyi. Kita mau mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa janjinya itu seperti fajar. Bahkan kita mau sama seperti Tuhan dibaharui setiap hari. Dibaharui setiap hari melewati proses kehidupan kita. Ya. Jadi kita angkat satu lagu pujian, bagi anak-anak kami yang di rumah boleh mengikutinya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, Tuhanlah yang boleh memelihara hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami dengar, yang kami pelajari bersama-sama, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang pertama sampai pasal yang ke-36. Nanti anak-anak kami boleh membacanya di rumah ya. Ini tentang
judulnya keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Nah, temanya ini Bapak ambil itu adalah tentang memerangi musuh kehidupan, ya, memerangi musuh dalam kehidupan kita. Artinya kalau dibilang memerangi berarti bagaimana melawan musuh dalam kehidupan kita. Apa itu musuh dalam kehidupan kita? Nah, dalam kitab Hakim-Hakim pasal pertama ayat 1 sampai 36 ini kita belajar bagaimana di sini adalah orang Israel ketika pemimpin mereka yaitu Yosua tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka, dan mereka harus melawan orang-orang atau bangsa-bangsa yang lain ketika mereka sampai ke tanah Kanaan. Nah, pada saat itu bangsa Israel datang dan berseru kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang pertama, Bapak bacakan, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Nah, mereka datang. Di ayat pertama itu yang perlu kita garis bawahi itu adalah orang Israel datang kepada sang pemilik hidup mereka, yaitu Tuhan. Karena tidak ada lagi yang bisa bantu mereka. Yosua sudah mati pada saat itu. Nah, siapa yang bisa membantu mereka untuk melawan atau menghadapi orang Kanaan? Mereka datang kepada Tuhan. Kalau kita baca sampai ayat 36, bagaimana mereka melawan bangsa-bangsa lain atau menghadapi orang Kanaan untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada orang Israel. Nah, dalam kehidupan juga seperti itu kita juga memerangi yang namanya musuh dalam kehidupan kita. Apa musuh dalam kehidupan kita? Mungkin kita mengalami namanya pergumulan di ekonomi. Situasi saat ini membuat kita kadang menjadi hilang harapan. Apalagi musuh dalam kehidupan kita, mungkin kita malas belajar sekalipun online. Itu bagian musuh dalam kehidupan kita. Itu Tuhan tidak menginginkan anaknya menjadi malas. Nah, satu hal yang mau kita pelajari dari kisah orang Israel ketika pemimpin mereka atau Yosua tidak ada bersama dengan mereka, dan mereka harus berhadapan dengan orang Kanaan, berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Mereka datang kepada sang pemilik hidup mereka, yaitu Allah. Nah, kita juga seperti itu. Situasi saat ini tidak menutup atau tidak membuat kita menjadi seperti biasa, tapi membuat kita kadang menjadi putus asa. Tapi satu hal yang mau firman Tuhan sampaikan itu adalah bagaimana kita menyikapinya atau memeranginya musuh kehidupan kita, yaitu dengan datang kepada pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena apa? Dia sudah rela mati demi kita, menyelamatkan hidup kita dari maut. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Maka dalam kehidupan ini pun tidak ada alasan bagi kita supaya tidak datang kepada Allah, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak Bapak yang di rumah, Bapak berharap kita tetap menjaga kesehatan, bahkan tetap mengingat firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan kita, di situasi seperti apapun kita saat ini. Walaupun di rumah, ya kan, tetap bersandar kepada firman Tuhan. Selamat beraktivitas, semangat, tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami renungkan, yang boleh kami baca. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kami. Secara khusus satu hari ini kami melakukan aktivitas kami mau menyerahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam dan melalui diri Yesus Kristus. Kami berdoa dan siap melakukan aktivitas kami satu hari ini. Amin.